Apa arti belajar terhubung baik dengan Allah? Belajar hope and trust kepada Allah. Belajar berharap dan percaya sama Allah. Ini berarti kita terhubung. Belajar berharap sama Allah, belajar percaya sama Allah. Artinya apa? Kalau kalian lagi ngerasa cemas, nggak pede, ngerasa nggak mampu, ya udahlah. Berharap aja sama Allah, biar Allah yang menyelesaikan semuanya dengan caranya, dengan caranya Dia. Misalnya kita punya masalah nih, kita nggak tahu nih, nggak pede nih, gimana cara kita menyelesaikan masalah ini, gimana cara kita cari jalan keluar, gimana solusinya. Seringkali kan kita terjebak di sebuah masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Gimana cara kita membebaskan diri kita dari beban itu? Cara membebaskan diri kita dari beban itu adalah serahin aja masalah kalian pada Allah. Kalau kalian nggak mampu, biar melakukannya sendiri. Kalau perlu hidup kalian serahin aja semuanya pada Allah. Jangan urus hidup kalian sendiri. Dan itu diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah dalam doa yang kita sering baca zikir pagi dan petang. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum Birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Wahai Allah yang Maha Hayyu Qayyum, dengan rahmat-Mu lah aku istighosah, artinya aku berharap. Perbaikilah urusanku semuanya ya Allah. Jangan serahkan semua itu kepada aku walaupun sekejap mata saja. Sedetik aja jangan ya Allah. Selesaikan semuanya ya Allah. Jangan serahkan sama aku. Uruslah aku ya Allah. Aku gak mampu mengurus diriku sendiri. Itu diajarkan Nabi kepada Fatimah ketika Sayyidah Fatimah itu mengeluhkan hidupnya yang berat. Makanya kalau kalian ngerasa hidup kalian berat, ya udah bilang aja sama Allah, ya Allah, tolong urus aku dong ya Allah. Aku gak sanggup urus aku diriku sendiri ya Allah. Jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri walaupun sekejap mata ya Allah. Udah serahin sama Allah, itu tenang teman-teman. Tapi dengan trust, dengan percaya Allah itu maha baik, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa. Kalau kalian ragu sama Allah maha baik, ya gak tenang juga. Kalau kalian ragu Allah maha mendengar, ya gak tenang juga. Kalau kalian ragu Allah mampu atau enggak, ya gak tenang juga. Jadi harus hope and trust, berharap tapi yakin. Ya Allah, aku gak bisa nih nyelesain semuanya sendiri ya. Atau kalian takut tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian ya. Ya Allah, gimana kalau nanti kayak gini? Ya udah deh, saya nggak tahu masa depan itu gimana ya Allah. Saya serahkan diri saya, hidup saya kepada Engkau saja. Urus diri saya ya Allah. Tenang, kalau percaya. Masalahnya, kadang tanpa sadar atau nggak kita akui sebetulnya kita rasakan kita tuh ragu sama Allah. Allah dengar nggak ya? Padahal kita sering baca sifat Allah yang wajib bagi Allah itu Allah sama. Tapi kita masih bilang Allah dengar gak ya? Padahal Allah sama sami'an, Allah maha mendengar. Terus kita juga bilang Allah itu kudrat. Tapi kita bilang masih ngerasain Allah bisa gak ya? Padahal kudrat itu artinya apa? Mampu kan? Bahasa yang lebih simpelnya di Al-Quran itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bisa apa aja, gak ada yang dia gak bisa. Kalau kita benar-benar percaya wa huwa ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus kenapa kita galau? Allah kan bisa apa aja. Ya udah saya serahin aja sama Allah yang bisa apa aja. Saya mah nggak bisa. Nah, kemampuan kita untuk berharap dan percaya sama Allah itu adalah detox spiritual yang penting sekali. Belajarlah 3 hal itu. Apa yang pertama? Puasa sosmed. Mendetox spiritual kita dengan cara puasa sosmed. Ini yang paling berat mungkin. Yang kedua, mendetoks spiritual kita dengan belajar hadir, belajar kembali ke saat ini. Karena yang bikin kita capek bukan yang sekarang, tapi yang kemarin dan yang nanti. Yang kemarin dan yang nanti. Kejadian kemarin itu yang bikin kita capek. Sementara kita sekarang nggak lagi capek harusnya. Bahkan kita kadang-kadang sedang berada di tempat yang nyaman, tapi ngerasain capek. Kenapa? Karena kita nggak hadir di tempat itu. Kita ada di tempat yang kemarin dan di tempat yang akan datang, entah apa itu. Dan yang ketiga, belajar terhubung kembali sama Allah. Karena selama ini kita terlalu mandiri, nggak bergantung sama Allah. Kita ngurus semuanya sendiri, kita pikirin semuanya sendiri, kita rencanain semuanya sendiri. Di mana tawakal? Padahal tawakal itu adalah obat ketenangan jiwa. Belajar tawakal dengan berharap dan percaya. Allahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke